Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak Bapak dengan channel Education and Sport, Sahabat Matematika. Matematika itu mengasihkan. Baiklah anak-anak yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita masih mengenai atau masih dengan tema 6. Tapi sebelumnya, marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar kita bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala mara bahaya yang melanda negeri kita ini. Oke, berdoa mulai. Baiklah anak-anak, selesai ya. Nah, kita masuki ke pelajaran berikutnya. Tapi sebelumnya, Bapak ingatkan kepada kalian yang belum like dan subscribe, silakan like dan subscribe, kemudian tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi yang akan disampaikan khususnya untuk kelas 6 ini. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 3, masyarakat sejahtera negara kuat. Kita berarti awal untuk subtema 3 yaitu pembelajaran 1 ya anak-anak ya. Baiklah anak-anak, tiap pertemuan kita selalu disuguhi dengan bacaan-bacaan yang lumayan banyak ya. Ini merupakan suatu tanda bahwa kita harus rajin membaca, karena dengan membaca kita bisa memahami suatu keadaan. Dengan membaca kita bisa paham, bisa mengerti situasi dan kondisi. Karena ada istilah bahwa membaca merupakan pintu menuju ilmu pengetahuan. Oke anak-anak, jadi untuk pembelajaran 1 ini, Bapak harap kalian baca bacaan ini dengan seksama, jangan tergesa-gesa bacanya, pahami isi dari bacaan tersebut, karena nanti setelah kalian baca, kalian akan diminta untuk mengisi, untuk menjelaskan kembali dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan bacaan ini. Jadi, silahkan kepada kalian untuk membaca dengan teliti. Hati-hati sampai akhir ya. Jangan langsung cepat-cepat, malas bacanya, cepat-cepat, belum apa-apa sudah selesai. Tapi dibaca dengan penuh kehati-hatian, dibaca dengan seksama agar kalian mengerti isi bacaan tersebut. Ini juga sambungan dari yang tadi. Di sini ada sekumpulan anak-anak sedang mengadakan rapat. Mungkin rapat pemilihan ketua kelas dipimpin oleh bapak gurunya. Ini kalian baca terus ya. Kalian baca terus karena di sini ada pengertian-pengertian yang harus kalian tahu. Kemudian ini juga lanjutan dari bacaan tersebut. Cukup banyak ya, cukup banyak bacanya. Meskipun banyak, kita harus tetap fokus ya. Fokus bacanya agar kita sekali lagi memahami apa isi bacaan tersebut. Jadi, teks di atas merupakan teks non-fiksi yang terdiri dari 6 paragraf. Berarti tadi ada 6 paragrafnya anak-anak ya. Setiap paragraf memiliki gagasan utama. Kamu sudah tahu ini. Setiap paragraf mempunyai gagasan utama. Gagasan utama ini dapat terletak atau bisa terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, dan di awal dan di akhir paragraf. Nah, bisa juga ya.
Gagasan utama juga ada yang terletak di tengah paragraf. Jadi, gagasan utama itu bisa terletak di awal, di akhir, atau di kedua-duanya, di awal dan di akhir, atau juga bisa di tengah paragraf. Gagasan utama atau ide pokok atau pokok pikiran memiliki ciri yang paling umum. Di antaranya, kalimat-kalimat di antaranya kalimat lainnya merupakan kalimat penjelas ya. Jadi ciri dari gagasan utama atau pokok pikiran ada yang paling umum di antara kalimat-kalimat lainnya. Itu cirinya ya, yang paling umum di antara kalimat-kalimat lainnya. Kalimat lainnya merupakan hanya penjelas aja ya, hanya penjelas untuk memperjelas dari pokok pikiran tersebut. Ya, dia hanya menerangkan. Itu kalimat penjelas ya. Oke, anak-anak, itu tentang bacaan yang harus kalian kuasai. Kalian baca dengan seksama agar kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti di bawah ini. Ya, kita lihat tugas 1 yang harus kalian kerjakan. Tugas 1 anak-anak ya. Tugas 1. Tugas 1 ini kalian mencari gagasan utama dari bacaan non-fiksi yang tadi. Kemudian kamu tulis letaknya di mana, apakah di awal, apakah di akhir, atau di awal di akhir, atau di tengah. Jadi kamu tulis apa itu gagasan utamanya, kemudian letaknya di mana. Pada tabel sudah dikasih contoh. Untuk paragraf pertama, gagasan utamanya adalah pengertian tanggung jawab. Berarti letaknya ada di awal paragraf, di awal tulisan tadi. Tanggung jawab adalah seperti itu ya, ada di awal kalimat. Nah, kemudian untuk paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5, dan paragraf 6, silahkan kalian cari sendiri di bacaan tadi. Oke, anak-anak. Nah, itu aja, hanya satu aja ya tugasnya untuk kelas 6 ini, karena sedikit ya materinya untuk pembelajaran 1 ini. Nah, jadi, hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Silahkan dikerjakan tugasnya dengan seksama, hati-hati dengan membaca dari bacaan non-fiksi yang dari awal tadi. Oke, sekali lagi kerjakan tugasnya di buku latihan kalian, kemudian kirim hasil yang kalian kerjakan, tugas kalian ke guru kalian ya melalui WA. Jadi anak-anak, itu aja untuk pertemuan pertama di subtema 3 ini yang bisa Bapak sampaikan. Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak ingatkan kepada kalian yang belum mengklik like dan subscribe-nya, silahkan klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi mengenai materi pembelajaran untuk kelas 6. Oke anak-anak, jika menurut kalian video ini berguna bagi kalian, maka share-lah video ini. Sebarkanlah video ini melalui media sosial seperti Facebook yang kalian punya. Ya, tinggal share aja atau WA boleh juga atau Twitter boleh juga. Ya, silahkan atau Instagram juga boleh. Silahkan kalian sebarkan video ini. Kemudian kalau kalian ini langsung aja kasihkan linknya. Boleh juga dikasihkan linknya atau kalian kasihkan nama channel Education and Sport, pembahasan ini dikasihkan kepada kawan kalian atau saudara kalian. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk video pembahasan atau pembelajaran subtema 3
pembelajaran pertama ini. Bapak akhiri dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selamat berjumpa kembali nanti. Sampai jumpa lagi dengan video berikutnya. Video pembelajaran untuk tema 6, subtema 3, pembelajaran kedua. Karena sekali lagi itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Pak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.